kamu ngapain sekolah S1 sarjana malah jadi tukang ojek. 80% mitra driver kita itu adalah tulang punggung sekaligus tulang rusuk. Malam-malam naik ojek sama cewek juga, sama ibu-ibu yang nganter. Nanti belok kiri nggak tahu sen kanan. Ini dia podcast TPRI Lampung. Tapis Tanya Rumpi Solusi. Wah, hari ini di Tapis Tanya Rumpi Solusi sudah kehadiran sosok wanita hebat. Bicara wanita hebat, pastinya saya yakini ya semua wanita itu adalah makhluk yang hebat. Ditambah apalagi ketika wanita bisa berjuang mencari nafkah dan juga berusaha menyeimbangi ataupun setara dengan laki-laki. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Hari ini saya sudah kehadiran dengan salah satu sosok yang bisa dikatakan seperti yang saya ceritakan tadi. Bisa setara dengan laki-laki. Tukang ojek wanita. Mbak Rani. Gimana kabarnya Mbak Rani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini suatu kehormatan di Tapis episode perdana ya pemirsa ya. Kita kehadiran sosok wanita yang begitu luar biasa. Dari apa yang saya baca dan saya coba cari tahu nih Mbak Rani ya. Masya Allah. Tentang Ojesa. Dan mungkin pemirsa ini ada yang pertama kali juga baru dengar. Betul. Atau mungkin bahkan ada yang udah tahu nih. Ojesa. Apa? Ojek sahabat wanita. Sahabat wanita. Boleh nggak diceritain apa itu Ojesa? Oke, boleh. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Rani Musoda. Saya selaku founder sekaligus direktur utama dari PT Berkah Bersama Ojesa. Kalau dibicarakan apa sih latar Ojesa itu ya? Ojesa itu transportasi seperti kebanyakan saat ini ya, transportasi online, Maxim, Gojek dan sebagainya kita sama. Tapi yang membedakan adalah kita khusus perempuan. Di mana drivernya perempuan, kemudian penumpangnya juga perempuan. Dan kita sudah berdiri dari tahun 2015. Wow. 8 tahun. 8 tahun itu bukan waktu yang bentar loh. Iya, sekitar 8 tahun ya, 2015 sampai 2023 saat ini. Nah, yang saya penasaran gitu. Itu kan artinya waktu itu 2015 mungkin bicara tentang platform lainnya seperti Gojek, Maxim dan lain itu masih baru-baru tumbuh juga ya. Betul. Nah, kenapa dulu bahasanya Mbak berani gitu menciptakan ojek khusus wanita gitu? Ada keresahan pribadi kah? Trust issue kah? Atau seperti apa? Yang pasti niatnya pertama adalah gimana caranya menafkahi diri sendiri. Karena balik lagi ya? Iya, balik lagi. Dulu waktu bangun Ojesa itu kami masih kuliah. Waktu itu saya semester 5 di kampus UIN Raden Intan Lampung. Bersama sahabat saya, Mbak Yuli Kurniasi, kita berdua bangun bareng-bareng. Dan kita dulu terjun untuk ngojek juga. Jadi drivernya satu hari itu Masya Allah bisa pegel. Karena baru pertama. Kita berangkat dari masalah ekonomi keluarga yang notabene kita nggak mau lagi ngerepotin orang tua gitu. Kita sudah harus mandiri, sudah harus bisa cari penghasilan sendiri dan kita mau bisnis apa nih yang nggak punya modal besar tapi kita bisa lakukan gitu kan. Dan kita lihat peluang, opportunity di Lampung terutama belum ada. Dan saat itu juga di Sukarame, karena kami tinggalnya di Sukarame, itu masih banyak banget mohon maaf ya, transportasi umum yang belum ramah wanita. Jadi kejadian-kejadian yang dilecehkan, kemudian di hal-hal yang negatif lah, itu membuat kami terinspirasi untuk bagaimana caranya kita menciptakan atau mengadakan transportasi yang ramah anak dan wanita. Dan tercetuslah namanya Ojesa. Oke, jadi itu bahasanya kalau kita kembali ya, flashback ya, ini tuh tercipta karena omongan kosong mahasiswa ya. Betul. Ada bahasa itu ya. Iya betul ya, banget. keresahan pribadi karena mungkin kalau kita bicara mahasiswa, bahkan kita pun ya, setiap kita pasti punya problem ekonomi masing-masing. Betul. Dan nggak semua dari kita tuh bisa berpikir dan melihat peluang gitu. Betul. Balik lagi opportunity ada, gaskan pokoknya ya. Nah, tapi balik lagi nih ya. Kalau saya pribadi ya ngedengar Ojesa dari kemarin yang saya memang sudah cari tahu Ojesa ini apa sih? Karena jujur baru pertama kali saya dengar Ojesa, ojek sahabat wanita, dan ternyata cabangnya udah banyak. Nanti kita bahas juga ya. Tapi yang saya dapatkan adalah mungkin Ojesa ini ada karena dengan banyaknya fenomena yang terjadi juga. Seperti mungkin ya kalau pemirsa ataupun sobat podcast Tapis di rumah tahu kejadian-kejadian di jalan yang secara tidak langsung yang bersifat ya kontra gitu ya.
pelecehan dengan oknum dan lain-lain itu terjadi. Betul. Bahkan tak jarang mungkin wanita itu selalu jadi apa ya, bisa dikatakan makhluk yang selalu jadi korban kebanyakan gitu. Betul banget. Apa itu menjadi salah satu itu juga alasan pada Iya, saat itu? itu inspirasi banget bagi kami karena melihat real Indonesia transportasinya itu belum ramah wanita dan anak. Nah, makanya kami punya visi ke depan OJC bisa meng-Indonesia sehingga bisa menciptakan kenyamanan dan keamanan ketika wanita keluar dari rumahnya. Oke, baik. Ini sangat ini ya, sangat berarti loh makanya di mana anak dan juga pastinya wanita bisa merasa aman gitu ketika keluar gitu. Karena mungkin apalagi ya kalau kita dari bilang anak dan wanita, apalagi kalau kita punya anak dan itu perempuan, nggak jarang kita juga punya keresahan pribadi. Betul. Karena saya pun ketika punya anggota keluarga, aduh saya punya adik yang masih gadis ya, naik ojek, lokasinya jauh sampai sini. Even itu kelihatan datanya, tapi nggak jarang ketika tadi ya ada trust tersendiri ya, fenomena yang terjadi, ada rasa cemas. Betul. That's why penting sekali maksud saya dengan adanya OJSA ini. Iya. Nah, OJSA tapi tahu nggak nih? Balik lagi saya lompat, tadi saya sempat sebut ya, OJSA ini udah banyak cabangnya, sampai bahkan di Sukabumi, Jawa Barat. Iya, betul. Wah, ini nggak gampang loh pasti. Dengan waktu 8 tahun, kok bisa Mbak? Cabangnya banyak, padahal tuh dari omong kosong mahasiswa loh. Iya. Jadi pada tahun 2018 kami 3 tahun berjalan sudah di Bandar Lampung, kami punya inisiatif bagaimana OJSA ini bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi. Karena kita melihat 3 tahun di Bandar Lampung banyak sekali mitra driver itu yang sangat terbantu. Oke. Dan gimana nih caranya kita bantu wanita lain untuk mereka itu memiliki penghasilan sendiri tanpa harus keluar rumah sangat lama. Biasanya kalau jadi ibu pekerja kan harus 8 jam atau 10 jam keluar dan meninggalkan anak. Kalau ngojek kan freelance, kita sampai ke freelance gitu kan ya. Jadi saya kasih info dulu ya Mas ya. Oke, silakan. 80% mitra driver kita itu adalah tulang punggung sekaligus tulang rusuk. Wah, saya tepuk tangan dulu deh. Untuk ini sobat driver ya, Iya, mungkin ya sobat dari mitra OJSA, driver. kalian luar biasa sekali loh. Banyak yang mungkin sudah bercerai, divorce dengan suaminya, ataupun dia yang memilih untuk pergi karena tidak kuat dengan kondisi suaminya yang banyaklah berita-berita atau cerita-cerita driver ke kami yang itu membuat kami pernah di satu titik kayaknya udah deh kita nggak usah lanjutin OJSA. Tapi ketika ada driver datang cerita, dia sangat berterima kasih pada hari itu dia tidak memiliki beras lagi di rumah, listrik token sudah habis dan pada saat itu dapat orderan. Dan alhamdulillah dia pulang bisa bawa makan untuk anaknya. Itu menjadi big why kami kenapa sampai 8 tahun ini kami masih mempertahankan adanya OJSA. Selain untuk membantu para wanita mau keluar rumah, kita juga menopang punggung-punggung para wanita untuk tetap berkarya meskipun menjadi tukang ojek. Halalan toyiban insyaallah. Amin, amin, amin. Aduh, saya luar biasa banget. Ini mungkin ya, Sobat Tapis di rumah atau mungkin para mitra driver OJSA, saya mau bilang, mewakili semua yang mendengar ini, mungkin kalian luar biasa. Kalian hebat untuk bertahan sampai saat ini. Karena mungkin tadi tidak mudah ya. Betul. Wanita menjadi tulang punggung, bahkan ya tadi tulang rusuk dalam keluarganya yang harus, memang setiap kita punya ya alasan gitu, big why masing-masing gitu loh. Kenapa kita harus bertahan dan kenapa kita harus melakukan itu. 8 tahun bukan yang mudah loh. Bukan. Pasti banyak ada event, ya tadi ya, udah deh kayaknya cukup deh gitu. Deh, ya. Udah deh gitu. Pernah ketemu fase itu? Pernah ketemu di fase itu yang artinya kita dalam hidup ada masa turun ya. Di fase itu merasa kayaknya gini-gini aja gitu kan. Nggak ada perkembangan, nggak ada hal yang signifikan. Terus di tahun 2018 tuh kita kembali ditampar. Kamu baru berjuang segini aja sudah ngeluh. Masya Allah. Ya udah yuk kita cari keluar dari zona nyaman. Saat itu udah bismillah karena waktu tahun 2018 saya ditinggal sama partner saya. Partner saya harus merantau dan kita terpisah. Mbak Yuni itu? Mbak Yuli ya. Oh iya, Mbak Yuli. Okay. Jadi ketika sendiri tuh ngerasa udah deh kayaknya cukup deh, udah OJSA kita offin aja gitu kan. Vakum dulu gitu. Tapi ditampar lagi karena tadi ada kisah driver yang ke kantor nangis ngucapin terima kasih karena OJSA dia bisa menjadi ibu sekaligus bapak di rumahnya gitu ya, karena memang suaminya sudah meninggal dan ya single parent lah. Di situ saya ngerasa kayaknya nggak boleh deh berhenti, harus lanjut gitu. Di 2016 kita bismillah kita buka cabang pertama di Metro Lampung. Metro Lampung. Nah kemudian gimana tuh caranya kok bisa sampai ke luar provinsi Lampung loh? Iya.
Jadi awalnya cuma ada temen ngobrol, Mbak pengen sih ada Ojesa di sini gitu. Ya udah Oke. yuk kita garap bareng-bareng, kita ngobrol, kita buatin SOP, kita buatin surat perjanjian. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan di Metro. Setelah kita lihat Metro sudah cukup baik, signifikan, ada permintaan lagi dari Palembang, Sumatera Selatan gitu. Di Palembang ya alhamdulillah juga sampai saat ini juga masih bertahan. Terakhir kita bukan terakhir, ke Sukabumi Jawa Barat. Tadi ada yang kontak saya lewat Facebook, namanya Bu Ice. Dia bilang di sini butuh banget katanya. Selain untuk bantu ibu-ibu keluar rumah, di sini juga banyak ibu-ibu yang butuh pekerjaan. Mungkin jadi mitra driver itu anggapan remeh ya. Yes. Oh, tukang ojek. Padahal saat ini tukang ojek itu sangat dibutuhkan sekali. Saya sepakat sih. Maksud saya pekerjaan itu sekarang bukan hanya sebatas mementingkan strata sosial saja, tapi sebagaimana pekerjaan yang kita lakukan bisa bermanfaat. Betul. Sepakat ya, Mbak ya. Betul. Nah, tapi balik lagi tadi saya bertanya ya, dengan adanya sampai dengan di cabang-cabang lain, itu manajer pasti nggak gampang loh. Nggak gampang. Boleh nggak sedikit suka duka ataupun kisahnya? Apakah memang di sana ada yang leader kah di tiap wilayah? Kalau dibilangkan suka dan duka itu banyak banget. Kami ya tim, saya dan Mbak Yuli itu dihianati 2 kali. Oke. Iya, karena memang suatu hal yang pelajaran penting bagi hidup kami untuk tidak terlalu berharap dan percaya pada penting. manusia. Sepakat. Ya. Jadi ketika problem pertama itu kita dihianati sama tim kita yang di Sukabumi gitu. Oke. Dia menciplak hal yang sama dengan apa yang kami buat gitu. Oke, bahasa klaim ya? Ya, mengklaim. Kemudian terjadi juga di Palembang gitu kan. Seperti itu yang kita ngerasa down banget, tapi kita nggak boleh berhenti karena kita masih melihat driver yang lain yang harus berjuang. Kalau kamu berhenti di sini, terus gimana dengan yang sudah ada saat ini? Oke, jadi sebenarnya kita tuh ketika ditimpa masalah jangan fokus sama masalahnya, tapi Fokus karena sama itu tadi solusi. kita ketika kita melihat sekitar seperti yang tadi Mbak bilang melihat mitra-mitra driver gitu, kita fokus sama solusi gitu. Betul. Tujuan kita niatnya tadi innamal amalu binniyat ya, kalau dari Islam ini kita mau Khairunas bantu. anfa'um linnas. Nah, iya. Bermanfaat untuk manusia lain. Sepakat saya. Nah, tapi ini balik lagi nih ngomongin ojek sesama wanita, artinya kan ini sangat apa ya? Beberapa manusia, beberapa orang mungkin sangat sepakat gitu. Tapi nggak jarang juga mungkin pemirsa ataupun sobat tapis di rumah nih ya, yakin nih aman malam-malam naik ojek sama cewek juga, sama ibu-ibu yang nganter. Nanti belok kiri nggak tahu sen kanan. Atau mungkin ada nggak drama-drama yang ataupun kisah yang ditemuin di jalan gitu. Uniknya. Ya, kalau uniknya sih untuk negatif nggak ada, tapi kalau Oke. positif banyak, alhamdulillahnya ya. Jadi kalau driver kami kalau untuk sen kanan belok kiri itu alhamdulillah tidak ada. Baik, berarti itu meme-meme itu nggak semua ibu-ibu ya? Iya, semua ibu. Kalau di Ojesa harus ikut aturan kita ya. Oke. Gitu. Kalau untuk kejadian unik, driver kami banyak yang malah dapat bonus dan tips gitu. Bahkan Oke. ketika nganterin konsumen, mereka itu lebaran ya terutama banyak banget dapat THR dari beberapa konsumen setianya mereka. Oke, jadi artinya adalah ketika dari yang tadinya personal gitu ya, dari yang mesennya hanya Ojesa, lama-lama jadi deket gitu ya, Deket, jadi keluarga. continue ya. Betul, jadi Nah, keluarga banget. pertanyaannya nih, itu kalau awal, ini pemirsa juga pengen tahu nih, atau sobat tapis di rumah mau pesen naik Ojesa karena kayaknya lebih safety deh, apalagi di Bandar Lampung ada, itu gimana sih caranya? Iya, untuk Ojesa sendiri itu kita punya jam operasional Mas. Jadi Oke. dia bisa sampai malam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu jam operasional kami. Di atas itu kami sudah close order untuk tadi kenyamanan dan keamanan. Oh, sepakat, terjawab ya. Terjawab. Jadi jangan sampai kita memporsir juga driver wanita yang harus keluar rumah malam-malam. Oke. Dan malah menimbulkan keresahan masyarakat Betul, baru gitu kan ya. betul. Itu Bukan fokus solusi malah yang ditakutkan. malah tambah masalah gitu Nah, ya. itu dia. Tapi saya balik lagi nih tadi nanya ya, dengan kita pesen ataupun pengen naik Ojesa gitu ya, dari jam segitu, itu kita harus larinya kemana? Ke website, ke nomor WhatsApp, ke Instagram? Ke WhatsApp. Jadi kita punya call center yang sudah Oke. standby dan di daerah-daerah juga kita punya call center. Oke, nyarinya di mana call Nyarinya centernya? bisa dicek di Instagram kami @ojesa.indonesia. @ojesa.indonesia. Catat tuh, sobat tapis ya. Di sana sudah ada informasi lengkapnya, bisa diklik mau Oke. cabang mana. Kita ada 5 cabang, cabangnya sudah tersebar dan insya Allah bakal nambah lagi, doakan. Nah, coba kalau tanya keunggulan, lebih murah, selain lebih nyaman ya untuk Iya, sesama pasti wanita ya. pasti. Apa coba?
Kita keunggulannya adalah ada tarif langganan. Oh. Nah, ini yang membedakan Ojesa dengan ojol-ojol lainnya ya. Jadi kalau mau ikut program tarif langganan atau layanan abodemen, ini kita punya fresh harga yang sangat relatif murah dibanding harus order tiap hari. Oke. Plus drivernya cukup satu, jadi tidak akan ganti-ganti driver setiap bulannya. Oh, Abodemen. ya. Betul. Ya artinya tadi semakin kenal semakin tercipta rasa memilikinya. Betul banget. Oke. Nah, ini di luar pertanyaan tadi nih. Saya mau tanya, mungkin sobat Tapis di rumah nih ya, ini menjadi salah satu motivasi juga untuk sobat wanita. Misalkan ada kalimat, aduh kamu sekolah tinggi-tinggi, aduh kamu cewek, kayak nggak ada kerjaan lain aja deh, kok malah jadi mitra driver. Pernah nggak ketemu kalimat seperti itu? Pernah, saya sendiri waktu bangun Oke. Ojesa itu dicemooh sama teman-teman. Apa ya, termasuk sama orang tua sendiri. Oke, karena mungkin itu yang sering terjadi ya. bener-bener. Saya dulu sama orang tua, ibu ya terutama, kamu ngapain sekolah S1 sarjana malah jadi tukang ojek. Itu malu gitu ya. Kalau lebaran kan biasa kumpul-kumpul, oh dia kerja aja. Sampai hari ini sih mungkin yang nggak kenal Ojesa atau keluarga yang memang belum kenal Ojesa itu apa sih, dikiranya masih ngojek. Padahal saya sudah tidak lagi bertebaran di jalan, cukup di kantor aja. Pernah ngalamin itu, kok mau jadi tukang ojek? Nah, balik lagi ke visi kami, big way kami. Jadi kalau ada teman-teman yang dia lulusan sarjana, lulusan, bahkan mohon maaf ini ya, driver kami itu ada yang PNS. Oh, Iya, PNS masih ngojek. side job ya. Iya, Oke. karena dia single parent dan butuh tambahan biaya pastinya ya kalau mengandalkan dari PNS mungkin. Walau alam saya tidak tahu bagaimana kondisi ekonominya, tapi yang membuat saya kagum sama dia aja kenapa mau jadi tukang ojek. Dia jawab seperti ini, Mbak, saya masih banyak kurang amal. Saya pengen beramal lewat Ojesa, barangkali amal saya yang kecil di Ojesa ini bisa diterima sama Allah. Amin, amin, amin. Karena kan memang kita mendidik ya, memberikan, mengedukasi para driver kami untuk bekerja itu adalah ibadah. Iya. Kalian keluar dari rumah, jemput konsumen, membantu konsumen tuh dimudahkan. Barang siapa yang memudahkan urusan manusia, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sepakat. Jadi itu yang motivasi yang kami berikan setiap hari kepada mitra kami, sehingga terciptalah tadi, mau dia pendidikannya tinggi ataupun rendah, kalau niatnya adalah ibadah dan benar-benar untuk mencari pahala, insya Allah Jauh lebih mulia. jauh lebih mulia. Meskipun nanti tarifnya 8.000 misalnya ya Mas ya, pas di jalan udah kasihnya bonus jadi 50.000. Masya Allah. Pernah terjadi. Pernah dan sering terjadi. mungkin ya. Dan Sering. kita nggak pernah menyangka karena rezeki tadi dari pintu mana aja. Benar. Dan bahkan kita tadi kalau di balik kalimat kita tidak tahu mana yang bakal bisa menolong kita ke surga Allah. Betul. Ya. Nah, tapi singkatnya arti ketika tadi dikatakan dengan adanya stigma di masyarakat seperti itu akan terbantahkan ya tadi ketika kita niatnya adalah membantu atau menolong untuk sesama manusia, bagi sesama wanita, insya Allah ya Dimudahkan juga. dimudahkan ya. Nah, ini menjadi motivasi juga nih untuk sobat Tapis di rumah. Artinya bukan bukan standar pendidikan itu menjadi keharusan, jaminan untuk kita menjadi orang yang bla 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 gitu kan. Tapi setidaknya ketika kita bermanfaat itu adalah salah satu ini ya. Sukses atau yang tertinggi. Sebenarnya. Sukses yang sebenarnya adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, saya sepakat sekali. Aduh, saya banyak pengen tanya nih tentang Ojesa, tapi mungkin Sobat Tapis ini bakal ngelihatnya di part-part selanjutnya ya. Tapi mungkin ada gak nih, misalkan di rumah nih ya, Sobat Wanita atau Sobat Tapis, pengen deh join jadi mitra. Oh, boleh banget. Boleh banget. Gimana? Kita lagi open recruitment untuk seluruh mitra, khususnya di Bandar Lampung. Itu persyaratannya mudah banget. Iya. Nggak perlu SKCK, cukup surat izin mahram. Nah, surat izin mahram itu adalah surat izin dari keluarga bahwasanya menyatakan mengizinkan yang bersangkutan untuk gabung di Ojesa. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak bertanggung jawab penuh karena memang sudah dapat izin dari keluarganya. Ini termasuk, mohon maaf ini Mas ya, ada driver kita yang anaknya jaksa, tapi jadi driver. Alasannya juga sama seperti itu. Wow. Anak jaksa tapi jadi driver Ojesa. Itu dan menurut saya salah satu bentuk keberhasilan orang tua juga ya. Betul. Bagaimana ketika kita mendidik ataupun menciptakan pola pikir anak Betul. untuk kita menjadi apapun dan menjadi siapapun, ya tapi niat mulia, ikhlas, dan satu, jujur. Jujur. Gitu. Karena mungkin banyak ya orang-orang yang memiliki sesuatu tinggi dan terlihat banyak, ternyata banyak ketidakjujuran. Banyak ya. Nah, balik lagi syarat ya. Syaratnya itu yang pertama harus punya KTP. oke. KTP, kemudian yang kedua kartu keluarga, kemudian yang ketiga adalah SIM.
SIM A atau SIM C yang masih berlaku, kemudian punya kendaraan yang pastinya ya, karena Oke. kendaraan milik pribadi, plus suratnya harus lengkap. Jadi surat pajak ya, pajak kendaraan itu harus aktif. Oke. Kalau tidak aktif kita tidak bisa terima. Dan terakhir adalah surat izin mahram. Oke. Nah, promo untuk yang mau daftar itu kita gratiskan biaya pendaftaran. Biasanya 50.000 Mas. Ini kita gratiskan biaya pendaftaran. Wah, ini sangat menarik ya. Kalau misalnya saya nggak bisa sih ya pura-pura pakai hijab gitu ya. Itu lebih bahaya itu, jangan ikutin ya pokoknya sobat tapis di rumah ya. Iya. Tapi mungkin ini ada nggak sedikit statement closing ya yang bisa diberikan nih sama sobat tapis yang ada di rumah untuk tetap menjadi manusia yang bermanfaat atau mungkin ya kita sebagai bukan kita ya sebagai wanita ya, saya masa kalau wanita Mbak Rani sebagai wanita untuk mengajak ya tadi woman support woman gitu. Iya, benar-benar. Hai untuk seluruh warga Indonesia, khususnya para wanita, kamu tuh hebat, kamu itu kuat, kamu itu adalah perempuan yang Allah takdirkan itu menjadi makhluk yang paling sempurna. Bahkan 3 kali lebih derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. So, untuk kamu yang hari ini lagi pupus harapannya, lagi putus asa, jangan pernah melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Masih banyak yang masih jauh dari Anda. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita punya, bersyukurlah dengan hidup kita, insya Allah hidup kita akan lebih baik lagi. Wow, boleh kita tepuk tangan sekali lagi sobat tapis di rumah dan juga pastinya Mbak Rani. Ini episode perdana yang begitu luar biasa ya, menanamkan nilai moral dan juga pastinya memiliki makna dan juga pesan untuk sobat tapis di rumah. Tetap menjadi diri sendiri dan teruslah mencoba untuk bermanfaat di sekitarnya. Jangan lihat ke atas. Kalau mau lihat ke atas untuk memotivasi, Betul. lihat ke bawah untuk Anda bersyukur. Terima kasih Mbak Rani sekali lagi Sama-sama. ya. Aduh, semoga juga sobat tapis di rumah bisa kita lanjutkan ya diskusi hari ini ya di podcast Tapis TVRI Lampung di episode berikutnya. Siap. Karena kita mau pamit dulu nih sama sobat tapis di rumah. Dan pasti jangan lupa sampai bertemu di episode podcast Tapis berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Silakan minum Mbak Rani.